Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudin, asal kampus S3IP PJJ Lubuk Linggau, prodi Pemrograman semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan portofolio tokoh, yaitu William Tanuwijaya, seorang tokoh pendiri Tokopedia. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang portofolio tokoh dari seorang Tokopedia, pendiri Tokopedia, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, baiklah, di sini saya akan menjelaskan portofolio tokoh, yaitu William Tanuwijaya. Pada konsep hidup atau sejarah hidup, William Tanuwijaya dilahirkan di Pematang, Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1981. Masa kecil sampai SMA ia habiskan di daerah kelahirannya. Setelah lulus SMA, William memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk berkuliah di Bina Nusantara Universitas Jakarta. Dengan modal yang tidak begitu besar dan impian kuat untuk berhasil di ibu kota Jakarta, William berangkat dari Pematang, Siantar ke Jakarta dengan mengendarai kapal laut. 4 hari 3 malam ia lalui di kapal. Perasaan penuh keoptimisan menggelora di dadanya. Di Bina Nusantara Universitas atau BINUS, William Tanuwijaya mengambil jurusan informatika. Ketika semester 2, ia memutuskan harus bekerja sembari kuliah karena uang saku dari orang tuanya tentulah tak seberapa, sedang Jakarta semuanya serba mahal. William Tanuwijaya kemudian bekerja di sebuah warnet dekat kampus sebagai penjaga dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Praktisnya, hidupnya selalu berkutat dengan komputer dan dunia online. William semakin asik dengan dunianya. Sifat introvertednya tertolong oleh adanya internet gratis saat ia bekerja. Ia bisa bersosialisasi lewat grup-grup online. Selama kuliah, ia memimpikan kelak jika ia telah lulus, ia ingin bekerja di perusahaan berbasis IT atau ilmu teknologi seperti Google. Namun saat itu Google belum ada kantor cabang di Jakarta, sehingga saat lulus ia melamar di perusahaan pembuat software di Jakarta. Ya, jumlah kekayaan. Oke, yang kedua itu ada jumlah kekayaan. William Tanuwijaya mungkin tak pernah bermimpi Tokopedia sukses luar biasa dan menjadikan kini salah satu orang terkaya di Indonesia. Dalam penelusuran majalah Globo Asia, William menempati urutan ke-148 manusia paling berharta di negeri ini. Kekayaan pria kelahiran Pematang, Siantar, Sumatera Utara ini 36 tahun lalu ia berada di angka 130 juta US dollar. Kalau dirupiahkan berada di kisaran 1,8 triliun per bulan. Itu ada cabang bisnis. Tokopedia kini menjadi situs jual beli online yang paling populer bagi netizen Indonesia. Survei Mastel dan APJ ini 2016 menunjukkan bahwa aplikasi Tokopedia adalah aplikasi yang sering digunakan 50,7% oleh penggemar jual beli online se-Indonesia, mengalahkan Lazada 46,7% dan Bukalapak 39,7%. Lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia telah memulai bisnis mereka di Tokopedia. Pendapat Marchen di e-commerce lokal ini sudah menembus Rp 1 triliun
per bulan. Kota dengan transaksi terbanyak antara lain Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung. Total pengguna aktif di Tokopedia 2 kali lipat lebih besar dibandingkan pemain e-komersi lain. Setiap bulannya, total kunjungan halaman di situs ini juga sudah mencapai 1,3 miliar laman. Bagaimana ia memulai bisnisnya? Oke, sini pendiri Tokopedia, William Tanuwijaya, bercerita mengenai 2 tahun pertamanya dalam membangun startup e-komersi tersebut. Asalnya, membangun Tokopedia pernah mengalami kegagalan dari sulitnya modal hingga mencari pegawai. Saya memulai Tokopedia dengan kegagalan 2 tahun. Cari modal selalu gagal. Usaha membangun grup network juga gagal. Mencari pegawai pun semua gagal. Ungkap William. Dalam acara Festival Transformasi 2019 di Gedung Danapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa 19 bulan 10 2019. Akan tetapi kegagalan itulah yang pada akhirnya membawa kesuksesan bagi Tokopedia hingga mencari ataupun menjadi unicorn, startup dengan nilai valuasi mencapai 1 miliar US dollar. Ide mendirikan Tokopedia didapatkan bersama temannya Leontinus Alva Edison pada tahun 2007 dan baru terwujud di 2019. Maaf, maksud saya 2009. Pada tanggal 6 Februari 2009, Tokopedia resmi berdiri. Pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik. Oktober 2014, Tokopedia mendapatkan suntikan dana sebesar 100 juta US dollar dari SoftBank, Internet and Media, dan Y Capital. Ini merupakan titik awal prestasi William sebagai seorang pengusaha. Pada tahun 2016, William terpilih mewakili Indonesia sebagai Young Global Leader World Economic Forum. Tokopedia kembali mengumumkan babak investasi baru pada 17 Agustus 2017. Pendanaan senilai 1,1 miliar atau sekitar 14,7 triliun ini berasal dari Alibaba Group yang sekaligus menjadi perusahaan asal Tiongkok sebagai pemegang saham minoritas di Tokopedia. Yang kelima yaitu bagaimana ia bangkit dari kegagalan. Saya kembalikan lagi ke nomor 4 tadi. Dia memulai Tokopedia dengan kegagalan 2 tahun. Cari modal selalu gagal. Berusaha membangun grup network juga gagal. Mencari pegawai pun gagal semua. Tokopedia beruntung sekali memulai usaha di usia yang relatif muda. Dalam kegagalan itu jadi belajar banyak hal, kata dia. Oleh sebab itu, dia menekankan generasi muda Indonesia harus berani mencoba hal baru, juga berani menghadapi kegagalan yang terjadi. Terlebih, menurut William, sumber daya manusia Indonesia dinilai sangat kreatif, sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk berinovasi. Tak banyak yang tahu kalau kesuksesan perusahaan e-komersi asal Indonesia ini justru diawali dengan rentetan kegagalan. Oke, yang keenam ini ada pelajaran yang kalian bisa ambil dari toko ini, yaitu William yang berlatar belakang dari keluarga biasa-biasa saja ternyata tidak mahir dalam berbahasa Inggris. Tetapi itulah tuntutan untuk berbisnis dengan orang lain atau orang asing. Ia pun mempelajari bahasa Inggris melalui percakapan yang awalnya sangat amburadul
Untungnya investor awal yang ia dapatkan adalah orang Jepang, dan ia merasa berbicara bahasa Inggris dengan orang Jepang membuatnya tidak ketahuan kalau dia tidak begitu mahir bahasa Inggris. Dalam perjalanan membangun Tokopedia, kami belajar tentang filosofi dan semangat bambu runcing. Bambu runcing bagi saya melambangkan 3 hal. Yang pertama itu ada keberanian, kegigihan, dan harapan. Di titik inilah kami belajar tentang keberanian untuk percaya kepada diri kami ketika tidak ada yang percaya kepada mimpi kami. Keberanian untuk percaya masa lalu sudah tidak bisa dirubah, namun masa depan ada di tangan kita sendiri. Di titik inilah kami menemukan tujuan hidup kami, bahwa kami tidak boleh menyerah. Jika kami butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai Tokopedia, kami ingin Tokopedia bisa membantu siapa saja orang Indonesia yang ingin memulai dan membangun bisnis mereka bisa memulai secara instan. Tokopedia adalah tentang sebuah platform untuk memulai, tentang sebuah platform yang memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap orang Indonesia. Banyak hal yang dapat kita petik dan dijadikan pelajaran dari seorang kisah pendiri Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya. Jadikan kegagalan itu awal dari kesuksesan yang tertunda. Jadi agar kita dapat mencoba dan terus mencoba, agar kita dapat menemukan kesuksesan yang sesungguhnya. Baiklah, itulah kisah yang dapat saya ceritakan. Lebih dari kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.